Fardan ini adalah contoh orang yang berputus asa dengan keadaan, lalu kemudian dia tidak mau mencoba peruntungan lain dan hilang rasa syukurnya. Dan juga Fardan ini adalah salah satu korban dari praktek dukun yang palsu, yang dimana itu adalah penggandaan uang. Dan itu semuanya ternyata tidak benar, dan kejadian itu semuanya terungkap, ternyata dukun itu adalah dukun palsu. Dan dari sekian banyak percobaan pesugihan yang dilakukan oleh si Fardan sampai ketiga kali semuanya gagal. Karena ternyata Fardan memang masih dalam lindungan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama saya Misbah Harun. Apa kabar kalian semua lur? Saya doakan semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang kisah seseorang yang melakukan pesugihan berkali-kali. Nah, untuk cerita ini sendiri datang dari seorang narasumber yang mana narasumber kita ini adalah teman dari sang pelaku itu sendiri. Nah, jadi narasumber ini sebut saja namanya ini Mas Ozi. Nah, Mas Ozi itu menceritakan tentang kisah dari temannya sendiri, yaitu sebut saja namanya Fardan. Nah, jadi Fardan inilah sang pelaku pesugihan yang melakukannya berkali-kali. Jadi tidak hanya sekali saja. Nah, tapi sebelumnya, lur, teman-teman semuanya, saya pengen minta maaf nih seperti biasa. Jadi memang setiap hari saat ini tuh lagi turun hujan sering banget. Nah, itu hujannya juga lumayan deras. Jadi nanti misalkan di sepanjang cerita itu ada suara yang sedikit mengganggu, yaitu nih seperti kalian denger nih. Nah, itu suara kodok. Nah, jadi mohon maaf ya. Jadi mohon dimaklumi. Nah, baiklah. Jadi pasti kalian penasaran kan gimana ceritanya tentang kisahnya si Fardan ini yang melakukan percobaan pesugihan berkali-kali. Nah, jadi buat kalian yang penasaran, tetap ikuti, tonton videonya, dengarkan ceritanya sampai selesai. Karena nanti di akhir video akan saya jelaskan tentang latar belakang yang namanya Fardan ini bagaimana dan kenapa dia akan melakukan pesugihan seperti apa. Kemudian di akhir perjalanannya itu bagaimana nasibnya. Nah, pokoknya kalian ikuti terus, dengarkan terus, tonton terus sampai selesai. Nah, baiklah, nggak usah lama-lama ya basa-basinya, langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Fardan ini adalah teman narasumber kita yaitu Mas Ozi. Nah, usia Fardan ini ya sekitar 32 tahun. Nah, Fardan ini adalah seorang kepala rumah tangga, jadi dia punya 3 orang anak. Nah, dia itu hidup sederhana. Nah, untuk Fardan sendiri itu dia bekerja sebagai buruh atau kuli di sebuah pabrik, tapi bukan perusahaan yang besar. Jadi hanya ya pabrik rumahan lah, home industry. Nah, tapi tidak semata-mata, tidak serta-merta kalau pekerjaannya Fardan ini dia jadikan andalan untuk menopang kehidupan keluarganya. Karena nyatanya Fardan ini sempat mencoba untuk pesugihan, dan bahkan bukan mencoba, dia sempat melakukan malah, dan itu terjadi nggak cuma sekali. Dia berkali-kali melakukan pesugihan itu. Ya karena apa? Karena ekonomi itu tadi. Karena dia ngerasa bahwa dia kerja dengan penghasilan yang begitu pas-pasan, malah bukan kadang, malah setiap hari itu kurang untuk menghidupi anak dan istrinya. Nah, sehingga pada saat dengan kondisi yang seperti itu, ya harusnya jangan putus asa sih. Tapi ya karena memang yang namanya kondisi orang, terus mental orang itu kan berbeda-beda cara berpikirnya. Nah, di saat seperti itulah si Fardan ini dia kayak merasa dirinya itu berputus asa. Dan di saat dia sedang mengalami di kondisi tersebut, dalam keputusasaannya itu tiba-tiba yaitu yang namanya setan, yaitu memang diciptakan untuk menggoda dan merayu manusia untuk apa ya, agar manusia-manusia ini selalu terjerumus ke dalam lembah dosa. Nah, begitupun juga si Fardan. Nah, Fardan ini dia dibisiki setan bahwa dia itu apa ya, tiba-tiba terlintas di dalam pikirannya, karena hidup selalu seperti ini, kerja juga nggak cukup penghasilannya, coba melakukan pesugihan seperti itu. Oke, di sini mungkin ada alasan lain. Kenapa nggak cari sampingan lain, apa buka usaha kecil-kecilan? Kenapa nggak seperti itu? Itu udah dilakukan sama Fardan dan hasilnya itu nihil semuanya. Yang ada malah bangkrut, semua modalnya habis. Nah, itu makanya ketika dia dalam keputusasaan, setan datang ngebisikin di pikirannya
Ya udah langsung terlintas pikiran tersebut. Nah tapi dia bingung, nggak tahu kalau dia itu akan melakukan pesugihan, tapi dia bingung mencari pesugihan itu kemana, dan dia juga nggak tahu caranya. Nah akhirnya dengan niatnya itu pengen banget merubah kehidupannya agar menjadi lebih baik, bahkan sangat baik. Nah, di situ dia juga berambisi pengen jadi orang yang kaya agar tidak merasa terhina setiap hari oleh orang-orang di sekitarnya. Sebenarnya nggak ada yang menghina, itu hanya perasaan si Fardan aja yang yang takut dengan bayangan dia sendiri. Nah, sehingga muncullah pikiran seperti itu. Nah, karena dia tabu, dia buta dengan informasi pesugihan, ya terus dia cari tahu tuh, ngobrol sama teman-temannya, sama orang-orang yang dia kenal. Ya dia ngobrolnya nggak to the point, karena dia juga takut kan nanti dicurigai bahwa, oh ternyata kamu mau melakukan pesugihan. Nah, dia juga mikir ke situ, makanya dia nggak to the point. Jadi ya kayak orang basa-basi gitu, ngobrol biasa, terus nanti kayak intermezzo gitu, maksudnya oh iya ya ini banyak banget nih ya orang yang kaya tapi ternyata bukan dari hasil kerja keras tapi malah justru melakukan pesugihan. Nah awalnya begitu lah, terus disambung sama temen-temennya kan yang dia temui, oh iya bener ini katanya ini pesugihannya ini, ya ada yang tuyul lah, ada yang babi ngepet lah, ada yang pokoknya banyak banget beraneka ragam jenis pesugihan tersebut. Nah, di sini si Fardan, nah ini mulai nih topiknya udah ke pesugihan. Nah, otomatis kan ketika ngobrol tentang pesugihan itu nanti pasti bakalan ada yang ngebuka bahwa misalkan pesugihan ini nanti didapat misalkan di Gunung Kawi atau Gunung Lawu atau Gunung Kemukus atau apalah namanya. Nah, dari situ nanti si Fardan ini nyaring. Jadi contoh misalkan di Gunung Kawi, oh iya alamatnya tuh di mana, ini kan pasti orang cerita menurut informasi yang orang-orang itu tahu. Nah, jadi dari berbagai orang yang dia temui, dari teman-temannya, itu dia saring, dia kumpulkan informasinya. Nah, kemudian dia setelah mengumpulkan tekadnya, terus ya biaya juga modal karena kan lokasinya juga nggak deket, jadi kan butuh biaya untuk transport operasional dan lain sebagainya. Nah setelah semuanya itu terkumpulkan dan karena dia sangat berambisi pengen jadi kaya, dan dilakukanlah pesugihan tersebut. Dan percobaan pesugihan yang pertama kali itu adalah percobaan pesugihan di Gunung Kawi. Nah ketika si Fardan ini udah mulai yakin mantap dengan niatnya, dia datang ke Gunung Kawi. Nah setelah datang sampai sana, nah jadi si Fardan ini dengar informasi katanya pesugihan di Gunung Kawi itu gampang karena ya ada yang tidak memakan tumbal seperti itu. Ya karena Fardan ini awam, nggak tahu apa-apa, jadi ya udah wah fix nih, enak nih pesugihannya tanpa tumbal. Karena yang dia tahu kan ya entah itu nonton film atau apa yang namanya pesugihan itu kan pasti memakan tumbal kan. Nah karena dia dapat informasi katanya nggak ada tumbalnya, dia semangat tuh, dia datang ke sana. Ternyata setelah sampai sana, entah bagaimana ceritanya, pokoknya itu udah dilakukan tuh segala macam ritual, tapi gagal. Jadi mungkin Fardan ini ada sesuatu yang lupa atau dia melanggar sebuah syarat atau pantangan yang sudah diwajibkan di situ ketika melakukan ritual, ternyata itu dia lupakan atau dia langgar sehingga ritualnya itu pun gagal. Kata sang juru kunci di Gunung Kawi, mohon maaf karena ritual kamu ini tidak diterima. Nah, karena apa? Karena di Gunung Kawi itu kan ya ada yang namanya pesugihan, terus di situ nanti ada yang ditumbalkan. Nah, Fardan kan kaget loh, katanya nggak ada yang ditumbalkan. Nah, ya memang yang ditumbalkan itu bukan manusia, tapi ya kayak kambing. Terus tergantung ini level taraf ekonomi seseorang yang akan melakukan pesugihan itu. Jadi ketika orang tersebut ini punya banyak duit, ya orang itu akan mengorbankan sapi di situ, disembelih di situ kan. Ya istilahnya kalau dari kacamata yang positif nih, kayak kita ya kayak istilahnya itu kayak selamatan gitu loh, kayak syukuran. Nah tapi bedanya kalau selamatan itu kita lakukan dengan hal yang positif, kayak misalkan syukuran habis beli rumah atau beli mobil semacam itu. Nah tapi kalau untuk yang di Gunung Kawi dilakukan itu untuk syarat pesugihan, untuk syarat ritualnya. Nah setelah nyampe sana, yaitu tadi si Fardan kerja sebagai buruh di sebuah pabrik home industry milik seseorang. Gajinya itu tidak cukup untuk menghidupi dirinya dan keluarganya setiap hari. Untuk makan sehari-hari dia bingung, utang ke sana ke sini. Nah, si Fardan karena saking ambisinya, dia itu langsung buru-buru datang ke Gunung Kawi. Ternyata nyampe sana yaitu tadi ada persyaratan tumbal binatang kayak
kambing atau sapi. Lah dari mana si Fardan ini bisa dapat kambing atau sapi? Iya beli. Nah belinya pakai apa? Pakai uang. Lah sedangkan Fardan nggak punya uang, jadi dia itu cuma punya uang hanya cukup untuk pulang pergi menuju Gunung Kawi dan keperluan dia selama dalam perjalanan ya kayak untuk makan dan lain sebagainya. Nah jadi Fardan itu nggak ada persiapan untuk itu. Jadi setelah dilakukan ritual, sang juru kuncinya ngomong, nah ternyata si Fardan nggak bisa buat nyanggupin hal tersebut. Ya udah, mau nggak mau gagal itu. Kecewa dong pasti, karena apa yang jadi ambisi dia udah berekspektasi bahwa ini nanti setelah dia datang ke Gunung Kawi, kemudian kekayaan harta yang berlimpah itu akan datang ke dirinya si Fardan. Tapi ternyata enggak, itu semuanya gagal. Putus asa dia lagi, balik lagi kan ke tempat dia kerja, maksudnya ke wilayahnya dia. Nah setelah sampai itu terus kerja lagi, dia kepikiran itu, wah ini nggak bisa nih, pokoknya harus bisa jadi orang kaya apapun caranya, pokoknya segala macam tuh udah mau dihalalin semua tuh caranya sama si Fardan. Nah dari usaha percobaan pesugihan Gunung Kawi dia gagal, dia cari lagi informasi, ada lagi itu penggandaan uang, sama itu juga. Apalagi kalau sekarang yang namanya penggandaan uang itu kan kebanyakan, malah ini mohon maaf ya tanpa menyinggung pihak manapun, kalau saya sendiri pribadi berasumsi yang namanya ritual pesugihan atau apalah semacamnya yang sifatnya itu menggandakan uang atau harta, itu fix itu bohong, penipuan. Karena apa? Karena di situ ada uang yang diberikan ke sang dukun, terus nanti di situ dengan mungkin tipu daya sang dukun ini, terus uangnya itu dilipat gandakan. Itu kan udah jelas bohong. Kalau memang sang dukun itu bisa melipat gandakan uang, ngapain dia nyari nasabah atau pasien buat menggandakan uangnya? Kenapa dia tidak memperkaya dirinya sendiri? Nah intinya seperti itu. Nah si Fardan itu tertarik dengan hal tersebut karena percobaan pesugihan di Gunung Kawi dia udah gagal. Dia cari lagi informasi, terus dapat lagi tuh yang namanya penggandaan uang. Nah namanya uang digandakan itu kan ya tergantung jumlah nominal uangnya. Kalau misalkan kita pengen dapat yang lebih banyak, otomatis kita modalnya juga banyak. Karena dari modal kita itu nanti bakalan dilipat gandakan menjadi entah itu 3 kali lipat atau 10 kali lipat atau 100 kali lipat, saya juga nggak tahu, intinya itu digandakan. Nah, Fardan yang itu tadi mohon maaf ekonomi yang sangat pas-pasan, memprihatinkan. Nah dia pengen melakukan pesugihan penggandaan uang. Ya mungkin kalau dia punya duit 20.000 bisa, mungkin kalau ada ilmu seperti itu yang beneran ada, dari 20.000 dilipat gandakan jadi 3 kali lipatnya, ntar jadi 60.000 atau 5 kali lipatnya jadi 100.000. Oke. Nah tapi itu kan lama, kalau misalkan ada ilmu yang seperti itu beneran loh ya, tanda kutip di sini, mohon maaf, dari 20.000 misalkan uang yang dia punya, itu kan lama banget pasti untuk mencapai sebuah kesuksesan yang menurut si Fardan mendefinisikan kesuksesan itu dengan uang yang banyak, harta yang berlimpah. Dari 20.000 itu kan susah, lama kalaupun beneran ada. Nah paling enggak kan dia modal minim tuh ya, taruhlah 1 juta atau 10 juta. Jadi nanti kelipatannya akan lebih besar. Nah Fardan itu karena dia ambisi ya nggak mikir sampai ke situ. Pokoknya dia pikirannya ya udahlah ini pokoknya digandain. Nah dia datang tuh udah dapat informasinya ke orang yang bisa menggandakan uang, dia datang di situ. Dan setelah datang dia melihat di situ banyak orang. Dia ngobrol kan sama orang-orang yang sama statusnya kayak Fardan. Dia pengen menggandakan uang mereka itu. Dan mereka semua itu sangat percaya dengan sang dukun tersebut. Bahwa dukun itu memang benar-benar ampuh dan mempunyai ilmu, kemampuan yang sakti luar biasa karena bisa menggandakan uang. Nah Fardan sempat ragu, sempat nanya ke orang-orang yang datang ke situ, emangnya benar Pak, Bu, maksudnya ini si Mbah ini bisa menggandakan uang? Bener Mas, soalnya buktinya itu udah banyak. Nah terus ada juga yang udah pernah berhasil. Jadi dari orang yang sekian banyak orang yang datang, terus beberapa orang ditanya sama Fardan, itu ada yang memang baru datang, baru mau mencoba, dan ada juga yang udah pernah mencoba. Dan menurut pengakuannya, orang yang pernah mencoba itu juga berhasil. Jadi awalnya dia modal 10 juta, terus kemudian dilipat gandakan 10 kali lipat jadi 100 juta. Nah orang itu mengakui dia itu dapat, maksudnya bisa digandakan uangnya. Nah kenapa datang ke situ lagi? Karena uangnya udah banyak, nah dia ngasih modal lagi yang lebih gede.
Jadi yang tadinya modal 10 juta udah dapat jadi 100, kemudian dia tambahin lagi modalnya jadi 50 juta. Terus begitu bertahap terus. Nah, di sini Fardan tergiur dong, tertarik. Nah, tapi sayangnya, mohon maaf itu tadi, dia nggak punya duit. Nah, dia tuh cuma punya duit tuh pas-pasan. Ya untuk itu tadi, cuma kayak buat transport, buat operasional dia dalam mencari pesugihan, hanya itu. Nah, walaupun si Fardan pada saat itu dia sempat mikir, oh iya ya, kalau ternyata orang-orang yang datang ke sini itu mereka semuanya bawa duit dan bawa duit banyak. Karena semakin banyak uang yang dia bawa terus digandakan, maka akan semakin banyak pula yang didapatkan. Lah ini aku gitu kata Fardan kan, cuma bawa duit 20.000. Ini mau dilipat gandakan jadi berapa? Mau jadi 1000 kali lipat pun ya tetap nggak bisa jadi orang yang kaya. Sempat mikir kayak gitu, tapi itu lagi-lagi yang namanya setan itu berbisik, niatnya menjerumuskan. Sampai akhirnya Fardan pun mencoba, pokoknya nekat dia sampai ketemu sang dukun. Nah, setelah ketemu nih singkatnya, ditanyakan niatnya ini, yaitu pokoknya karena itu adalah orang yang bisa menggandakan uang, ya nggak lain nggak bukan tujuannya cuma itu. Setelah ditanya dia ternyata nggak punya uang, cuma punya uang 20.000 di kantong. Ya kata sang dukun, ya bukannya nggak bisa mas, bisa 20.000. Tapi sekarang mas pikir aja, itu tadi seperti saya bilang, 20.000 mau dilipat gandakan jadi berapapun, itu ya lama. Kalau dibandingkan dengan orang yang bermodal tadi 10 juta, 10 kali lipatnya 100 juta. 20.000 mau dilipat gandakan jadi 10 kali lipat pun jadinya paling 200.000. Untuk mencapai 100 juta harus berapa kali? Nah, kata sang dukunnya ini juga bisa, cuman ya itu tadi, sabar enggak. Yaitu mungkin permainan kata-kata dari sang dukun, jadi sehingga agar si Fardan ini mengurungkan niatnya dan biar dia pulang terus nanti datang lagi ke situ membawa modal yang banyak seperti itu. Nah akhirnya nekat dia, jadi rumah nih yang dia tinggali bersama istri dan ketiga anaknya, dia nekat, dia gadekan sertifikatnya, dia gadekan ke bank, dia ambil duit kan. Lah untuk apa uang itu? Untuk modal itu tadi, penggandaan uang, karena dia tertarik di situ, tergiur. Apalagi mendengar kesaksian dari orang-orang yang pernah datang ke situ dan berhasil. Mereka melakukan pengakuan seperti itu yang meyakinkan si Fardan. Makanya Fardan nekat. Awalnya dia bersitegang sama istrinya, karena istrinya ya mau buat apa? Ya kalau misalkan mau buat modal usaha sih nggak apa-apa, monggo-monggo aja. Tapi ya itu tadi dengan catatan, kalaupun nanti sertifikat ini digadaikan ke bank, terus ingin membuka usaha dan untuk modal tuh uangnya, itu pun harus dipikirkan secara matang nanti mau ngebuka usaha apa dan bagaimana cara memasarkannya, yang sekiranya nanti di perjalanan itu lancar atau enggak, strateginya gimana, lokasinya gimana. Kan itu juga semuanya harus dipikirkan. Nah tapi si Fardan ini ngomong ke istrinya, udah pokoknya kamu nggak perlu tahu, yang penting nanti kamu tinggal menikmati hasilnya saja. Ya nggak bisa dong, maksudnya diberi kayak nalar seperti itu otomatis nggak bisa istrinya ini. Ya harus detail lah yang namanya katanya buat usaha. Nah tapi Fardan ini nggak ngomong. Ya karena yang namanya seorang istri kan kalah lah ketika dibentak suami, ya paling bisanya nangis. Nah, setelah singkatnya sertifikat digadaikan, dapat uang tuh si Fardan ceritanya 25 juta. Nah dia bawa tuh ke sang dukun. Nah awalnya si Fardan itu bisa tuh uangnya digandakan. Nah di situ dia semakin yakin ternyata dukun ini ampuh, sakti mandraguna, karena bisa melipat gandakan uangnya Fardan. Tapi awalnya Fardan itu nggak dikasih semuanya, jadi dia cuma diberikan ke sang dukun ini 20 juta, jadi dia masih pegang 5 juta. Dan niatnya 5 juta itu buat pegangan si Fardan, buat keseharian dia selama nunggu uangnya itu yang dilipat gandakan itu jadi banyak. Dan pertama benar, Fardan berhasil. Jadi dari modal 20 juta itu dilipat gandakan, ya pokoknya nggak tahu berapa kali lipatnya, intinya itu bisa dilipat gandakan. Akhirnya kan semakin yakin. Nah, dari keyakinannya itu, sehingga Fardan datang lagi ke situ dan menambah modalnya lagi. Yang tadinya 20 juta jadi 50 juta terus kayak gitu. Lah karena kurang uang, akhirnya ketika dia dapat uang tuh ditebus sertifikat yang di bank. Lah ketika sertifikat itu udah balik, dia gandain lagi tuh uangnya. Lah karena dia berambisi pengen dapat banyak, pengen nambahin lagi, akhirnya itu rumah pekarangan itu nggak digadaikan tapi dijual.
Nah itu begonya, mohon maaf. Fardan itu dijual. Lah istrinya geger dong, ngamuk-ngamuk berantem. Sampai sempat minta pisah. Tapi si Fardan berhasil meyakinkan lagi. Nah anak istrinya itu dititipkan di rumah orang tuanya atau mertuanya Fardan ini. Katanya sih buat modal usaha. Nah mertuanya Fardan ini juga sempat nanya. Maksudnya itu usaha apa gitu. Kok sampai ngejual rumah sama pekarangannya. Ternyata buat modal usaha itu tadi, penggandaan uang. Nah tapi di sini nih akhirnya terjawab sudah yang seperti tadi saya bilang. Saya pribadi, saya sendiri mohon maaf tanpa menyinggung pihak manapun, yang namanya penggandaan uang itu pasti bohong, fix itu bohong. Dan itu terjadi sama si Fardan. Setelah rumah, tanah, pekarangan dia jual tempat tinggalnya, kemudian hasil uangnya itu dimasukkan semua untuk modal itu tadi, apa namanya, penggandaan uang tersebut. Ternyata penipuan dari sang dukun itu terungkap nggak lama. Jadi orang-orang yang datang ke situ nggak cuma Fardan sebenarnya, banyak temennya yang tertipu. Jadi mereka yang datang ke situ itu mereka udah ngasih uang ke sang dukun, tapi ternyata ada yang melaporkan karena udah ngasih berkali-kali tapi nyatanya belum berhasil. Nah ketika dilaporkan ke polisi karena saking banyaknya aduan tuh dari masyarakat, jadi aduan dari para korban yang merasa dia ditipu, akhirnya dilakukanlah itu tadi investigasi sama polisi, terus dipanggil nansi dukun itu dan akhirnya terungkap. Dan itu sempat geger di pemberitaan, mungkin kalian tahu ya. Tapi mohon maaf di sini saya tidak sebutkan nama. Nah seperti itu. Jadi ini salah satu korban dari, mohon maaf itu tadi, penggandaan uang. Nah setelah itu terungkap semuanya, duitnya nggak balik dong. Nah terus dari mana orang-orang yang mengakui kalau dia itu bisa digandakan uangnya, termasuk Fardan yang saat pertama itu bisa digandakan uangnya. Ya jadi seperti ini, sang dukun dia mempromosikan kalau dia itu bisa menggandakan uang. Nah 1-2 orang awalnya nggak ada yang percaya kan, tapi begitu ada 1 orang dibuktikan terus bisa, nah akhirnya kan berita itu menyebar kalau dukun ini sakti bisa menggandakan uang. Nah terus uangnya itu dari mana? Nah semakin banyak orang yang datang ke situ membawa uang, jadi sistemnya tuh caranya tuh misalkan ada 10 orang nih, 10 orang ini invest ke si dukun itu semuanya. Nah ini yang dikasih 1, nah dilipat gandakan uangnya, dan menggandakannya itu dari mana? Dari uang yang ke-9 orang ini. Jadi terus kayak gitu muter. Lah nanti ini yang orang-orang yang dapat ini kan pasti dia tergiur nih bakalan. Nah terus nanti ngasih modal lebih gede. Lah nanti terus giliran siapa lagi nih antara 10 orang itu yang dapat. Nah otomatis ntar ngasih modal lagi gede, nanti giliran lagi siapa. Nah jadi seperti itu. Dan semakin menyebar dan orang tersebut yang pernah dapat juga mengakui kebenarannya. Sehingga ya orang-orang tergiur. Jadi banyaklah seperti itu. Nah karena saking banyaknya, terus kemudian sampai orang yang punya modal gede, sampai bahkan ratusan juta sampai miliaran. Nah akhirnya untuk nge-backup itu uangnya kan ya pasti kan ada batasnya lah. Nah dari situlah mulai terungkap kebohongan dari sang dukun. Nah terus yang terjadi sama Fardan gimana? Ya dia menyesali perbuatan yang sudah dilakukan dan nasi udah jadi bubur. Dia kehilangan tempat tinggal, kehilangan pekarangan, ya dia ya kayak orang gila lah, stres. Sedangkan dia udah nggak fokus lagi dengan pekerjaannya, dia udah keluar. Ya karena itu tadi, pertama dia invest di situ dengan menggadaikan sertifikat rumahnya itu, terus kemudian dia berhasil cair tuh uangnya, dia tambah lagi sampai ngejual. Ternyata dia ketipu juga dan banyak orang yang ketipu. Hilang tuh duit karena orangnya di penjara, sang dukunnya ini. Terus dukun ini dituntut harus mengembalikan uang-uang mereka ini yang ketipu. Ya mau ngembalikin dari mana? Dukunnya aja nggak punya duit. Yang seperti saya bilang tadi, ini lagi-lagi saya ingatkan ya. Kalau dukun itu memang bisa menggandakan uang, dia tidak akan mencari pasien. Dia ya tinggal uangnya dia sendiri, dia lipat gandakan jadi banyak, udah dia kaya. Tenang hidupnya, mewah, enak. Dia manfaatkan ilmunya untuk dirinya sendiri. Nah, tapi ini prakteknya kan enggak, dia nipu banyak orang. Ya ini saya juga nggak menyalahkan orang-orang yang tertipu sih, karena ya manusiawi lah, yang namanya manusia itu kan tempatnya luput, salah, dan juga lupa. Jadi ya wajar lah. Nah jadi tertipu tuh 2 kali si Fardan ini gagal melakukan pesugihan. Pertama di Gunung Kawi dia gagal,
Terus yang kedua, dia udah hampir berhasil, ngerasanya kayak gitu, tapi ternyata dia ditipu, ya gagal juga. Dan yang kedua ini dia parah karena sampai nggak punya tempat tinggal. Ya dia akhirnya ikut apa namanya, istilahnya kalau orang Jawa tuh nunut. Nunut itu kayak numpang di rumah mertuanya itu. Ya pasti di situ jadi bulan-bulanan lah. Maksudnya disalahin sama mertuanya, nggak cuma mertuanya, orang tuanya si Fardan pun ya menyalahkan. Kok sebodoh itu? Ya lagian si Fardan juga nggak jujur, itu uang mau buat apa, dijual karena apa. Nah istrinya karena takut sama suami kan, karena diancam cerai lah ini itulah, kan juga akhirnya ya udahlah terserah. Tapi kalau misalkan terjadi apa-apa dia nggak mau tahu, dan ternyata bener, dia menyesal, udah pokoknya kayak orang stres gitulah, depresi, kehilangan tempat tinggal, kehilangan uang, dukunya di penjara. Tapi alhamdulillah untungnya nih, walaupun dalam keadaan yang terpuruk seperti itu, dia nggak sampai depresi terus kemudian bunuh diri, enggak. Jadi Allah itu masih sayang, Tuhan itu masih sayang, jadi masih diberi kesempatan. Jadi Fardan itu ya masih diberikan kesadaran gitu loh, bahwa apa yang dia lakukan nih 2 kali itu gagal. Walaupun dia akhirnya akan mencoba apa ya, pesugihan lagi. Tapi ya untungnya sih karena Fardan ini sementara dia dalam keterpurukan, dia ngomong lagi kan sama perusahaan yang tadinya dia kerja, yang home industry itu, toko kayu sebenarnya, kayak bikin mebel inilah. Nah, Fardan kerja di situ. Nah, kemudian dia ngomong diterima lagi kerja di situ. Ya udah pokoknya setiap hari dijalani, disyukuri dengan pendapatan atau penghasilannya itu. Dia menyesal pada saat itu. Nah, jadi ketika itu, pada saat itu si Fardan ini juga sempat sadar bahwa apa yang selama ini dia lakukan itu salah. Jadi dia itu menyadari bahwa pesugihan itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang putus asa saja. Termasuk dirinya pada saat itu dia dalam keputusasaan. Dan putus asa karena apa? Ya sudah pasti karena keadaan ekonominya dan juga pekerjaannya yang selama ini udah bekerja bertahun-tahun tapi ternyata tidak menghasilkan apa-apa. Sementara itu kebutuhan hidup selalu semakin bertambah. Sehingga muncul dalam pikiran Fardan untuk mencari atau mengambil jalan pintas, yaitu pesugihan. Nah jadi si Fardan itu sebelum dia melakukan pesugihan, percobaan, itu dia itu kerja di sebuah perusahaan kayu atau mebel lah ya, plywood. Nah itu seperti itu. Dan dia Fardan memang sudah sangat lama sekali bekerja di perusahaan tersebut. Itu kurang lebih sekitar 12 tahun Fardan itu kerja di situ. Tapi si Fardan ini merasa sangat lelah selama 12 tahun dia bekerja di situ. Dari hasil pekerjaannya itu tidak menghasilkan apa-apa. Kalau orang Jawa bilang tuh istilahnya nggak nyantel, maksudnya nyantel tuh apa ya, nggak bisa punya ini loh aset dari hasil kerjanya itu sama sekali, bahkan apa ya, pas-pasan dan sering kekurangan, untuk makan sehari-hari aja susah. Ya bukan karena apa ya, bukan karena ya selain gajinya juga memang ya standar sih sebenarnya, cuman kan memang karena tanggungannya itu banyak, 3 orang anak. Nah si Fardan itu kerja di pabrik perusahaan kayu tersebut itu dibayar harian. Nah pada saat itu hariannya itu hanya Rp70.000 per hari. Tentu kurang dong. Dari ketiga anaknya, yang masih kecil, masih ini apa namanya, masih dalam susuan. Nah terus anak yang nomor 2 masih sekolah SD, dan yang pertama ini anak pertamanya itu SMP. Dan semuanya ketiga-tiganya itu membutuhkan biaya. Yang SMP anak pertama juga biaya sekolah, uang sakunya setiap hari. Yang kedua juga sama, terus belum lagi yang paling kecil. Nah untungnya sih masih dibantu dengan ASI, tapi ya minum susu formula juga, dan itu harus dibeli setiap hari. Itu kebutuhan dari anaknya saja, kebutuhan yang harus, wajib. Belum lagi yang namanya anak kecil usia SD kan pasti ya jajannya lah, ya inilah ya itulah, banyak mintanya. Nah, belum lagi ditambah untuk makan sehari-hari. Sedangkan si Fardan ini nggak punya sawah, nggak garap sawah atau apalah, enggak. Nah terus sekarang kita balik lagi nih ke cerita si Fardan, bahwa dia udah selesai melakukan pesugihan yang 2 kali itu selalu gagal. Dia balik lagi kerja di situ. Nah tapi lagi-lagi si Fardan ya mungkin apa ya, sudah menjadi jalannya mungkin ya. Jadi dia ketemu lagi sama titik jenuh. Dan ya itu karena ekonominya itu nggak berubah. Ya karena semakin parah dengan dia melakukan penggandaan uang tersebut, karena rumah pekarangannya itu dijual. Sehingga
diperparah dengan keadaan itu, coba kalau tadinya misalkan nggak dijual, seenggaknya walaupun serba kekurangan, tapi dia itu masih punya rumah tempat tinggal, nggak numpang di rumah mertuanya. Nah kemudian akhirnya ketemulah nih sama si Mas Ozi ini, ya temannya Fardan juga, dan cerita si Fardan, dia udah cerita itu tadi dari dia melakukan percobaan pesugihan dan bahkan udah melakukan untuk kedua kali melakukan pesugihan tapi selalu gagal. Nah kemudian di situ akhirnya si Fardan ngomong, kayaknya aku pengen berhenti aja deh kerja. Ini udah 2 kali aku kerja di sini, tapi hasilnya masih tetap sama aja. Nah tapi sebagai teman yang baik, Mas Ozi ini ya nasihatin si Fardan juga. Kamu kalau mau berhenti dari pekerjaan kamu pikirkan dulu pekerjaan yang untuk pengganti ini. Nah kalau kamu berhenti kerja terus kamu nggak ada pandangan kerjaan lain, anak istrimu gimana makannya? Apalagi sekarang kamu udah nggak punya rumah, nggak punya tanah, pekarangan, semuanya udah dijual. Udah aku lah nggak tahu lah Ji. Pokoknya aku udah pusing banget nih dengan keadaan hidup. Mungkin mati lebih baik daripada hidup kayak gini. Astagfirullahaladzim, jangan kayak gitu Fardan. Istighfar kamu nyebut. Ini kamu, Tuhan masih sayang loh sama kamu. Walaupun kamu dalam keadaan yang mungkin kamu anggap ini sebuah kondisi yang terpuruk, tapi kamu masih diselamatkan loh dari percobaan pesugihan itu. Walaupun memang yang dilakukan kamu itu salah, tapi kamu masih beruntung, keduanya itu gagal. Coba kalau berhasil. Yang namanya pesugihan itu pasti memakan tumbal. Kamu mau kehilangan orang yang kamu sayang, kamu cintai, hanya karena demi harta kekayaan. Nah, di situ si Fardan diam, dia sempat mikir. Ya karena gini Dan, ketika kamu masih remaja itu nggak bisa disamakan dengan ketika kamu udah punya anak dan istri. Dulu waktu remaja kita, itu kita nggak punya kerjaan, nggak punya duit, nggak punya penghasilan, itu kita masih biasa aja. Karena apa? Karena nggak ada yang menangisi. Tapi sekarang keadaan kita, aku punya anak, punya istri, begitupun kamu. Jadi kalau kita nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan, anak kita mau dikasih makan apa? Jajannya, mereka nangis, nungguin kita. Makanya walaupun itu sedikit disyukuri biar berkah. Nah mungkin ini karena kamu yang putus asa itu sehingga kamu melupakan Tuhan, sehingga berkah itu mungkin saat itu dihilangkan. Tujuannya apa? Mungkin Tuhan itu pengen kamu itu memperbaiki diri, bersyukur dengan apa yang kamu punya, yang kamu dapatkan. Mungkin seperti itu Hardan, begitu kata si Mas Ozi ini. Ya kamu emang nggak pernah kamu nyoba usaha lain? Udah, aku udah pernah nyoba. Dan itu juga dengan sedikit modal sih. Aku itu pernah nyoba usaha jual beli HP second. Nah tapi ternyata setelah berjalan beberapa waktu, barangnya habis, modal pun juga habis. Nggak ada keuntungan sama sekali di situ. Nggak ada perputaran uang. Terus aku ini harus gimana? Harus usaha apa lagi coba? Aku pengen kayak yang lain, tapi paling nggak modalnya harus gede. Apa aku coba melakukan pesugihan lagi aja kali ya sih? Astagfirullahaladzim, istighfar Fardan. Kamu ngomong apa sih? Oke, aku paham dengan kondisimu seperti ini, tapi tolong jangan pernah punya pikiran seperti itu. Lagian kamu kan udah pernah punya pengalaman 2 kali gagal dan sampai akhirnya kamu kehilangan rumah atau tempat tinggal kamu. Terus kamu mau melakukannya lagi. Terus apa lagi nanti yang bakalan kamu ini akan kehilangan? Orang yang kamu sayang, kamu cintai, kamu kasihi. Ingat Fardan, pesugihan itu pasti ada tumbalnya. Pasti. Tapi enggak seperti yang aku cerita sama kamu ketika aku datang ke Gunung Kawi, enggak ada tuh tumbal. Oke, terserah kamu. Mungkin kamu berpikiran kayak gitu. Sekarang gini ya, ini aku mau cerita nih sama kamu. Kamu dengerin baik-baik. Bukan aku ini nggak tahu tentang pesugihan, aku juga punya pengalaman tentang pesugihan. Begitu kata si Mas Ozi ini menjelaskan kepada si Fardan temannya. Akhirnya diceritakan tuh tentang pesugihan yang selalu memakan atau meminta tumbal nyawa. Dan pesugihan yang sudah dilakukan ilmunya, ketika si orang itu meninggal, itu ilmu pesugihannya itu nggak serta-merta terus hilang, itu enggak Fardan. Dan ini ada nih kisahnya, dan ini nyata, ini aku kasih tahu ke kamu. Ini temanku yang cerita sih, aku nggak ngalamin sendiri, tapi ini beneran nyata. Dan pada saat itu juga aku diajak untuk datang ke tempat atau orang yang sudah melakukan pesugihan. Nah tapi sebelum itu sebenarnya aku juga punya pengalaman pribadi Fardan. Karena apa?
ibuku sendiri dulu itu pernah di posisi atau kondisi yang seperti kamu seperti ini. Jadi ibuku itu pernah mencoba untuk melakukan pesugihan. Karena apa? Karena ibuku merasa kehidupannya itu sangat sulit, terutama dalam hal ekonomi. Akhirnya ibuku pun dia putus asa dan ketemu salah seorang teman. Hingga bersama temannya itu ibuku pergi, mereka berdua untuk mencari tempat pesugihan. Dan setelah ibuku sampai di tempat tujuan bersama temannya, ibuku tuh langsung mengutarakan maksud dan tujuannya datang ke situ untuk apa. Nah terus sang juru kunci tiba-tiba itu ngajak ibuku bersama temannya itu datang ke sebuah sumur yang dimana sumur itu sudah lama tidak dipakai atau katakanlah sumur tua. Dan sumur itu cukup dalam, jadi antara air dan juga bibir sumur jaraknya itu sekitar 9 meter dan itu sangat dalam sekali. Nah terus apa hubungannya dengan tumbal? Nah ini seperti ini. Jadi sang juru kunci itu menjelaskan kepada ibuku bahwa kalau memang benar-benar siap ingin melakukan pesugihan, itu pasti ada yang dikorbankan. Nah sang juru kunci dari sumur tersebut itu memperlihatkan bahwa nanti apa bakalan yang dikorbankan dalam ritual tersebut. Dan kamu tahu Fardan apa yang terjadi? Ibuku tuh kaget saat dia melihat ke sumur terus diperlihatkan siapa nanti calon tumbalnya. Ternyata ibuku itu melihat ada seorang bayi kecil yang kayak dicelupin tuh naik turun di air tersebut. Walaupun airnya itu dalam, tapi ya mungkin karena itu pengaruh ilmu gaib sehingga ibuku itu bisa melihat dengan jelas ada bayi di situ. Nah secara nggak sadar ibuku tuh nangis meneteskan air mata. Karena ibuku tuh dia sadar bagaimana mungkin hanya demi kekayaan, demi harta, terus akhirnya aku harus mengorbankan bayi kesayangannya. Dan akhirnya ibuku pun membatalkan niatnya, Fardan. Jadi ibuku tuh melihat bayi tersebut itu menangis, menjerit, meronta-ronta, ketakutan. Dan itu sangat kasihan banget pokoknya ibuku tuh. Jadi ibuku sempat sadar bahwa bayi tersebut inilah yang akan dikorbankan sebagai tumbal. Dan kamu tahu Fardan, bayi yang di dalam sumur yang menangis, menjerit, meronta-ronta, ketakutan yang akan dijadikan tumbal pesugihan oleh ibuku. Kamu tahu siapa bayi itu? Ya benar, bayi itu adalah aku, temenmu nih, Ozi. Aku akan dijadikan tumbal tadinya. Tapi alhamdulillah ibuku mengurungkan niatnya karena masih dapat perlindungan dan dibukakan pintu hatinya oleh Sang Pencipta, oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba sekarang gini, andaikan waktu itu ibuku jadi mengambil keputusan untuk melakukan pesugihan, aku sekarang itu udah nggak ada di sini, aku udah mati dan aku nggak bisa melihat dan merasakan hingar-bingar kehidupan di dunia, keindahan dunia. Itu aku nggak bisa untuk menikmati itu semua karena aku dijadikan tumbal oleh ibuku. Tapi beruntungnya enggak, alhamdulillah. Dan belum lagi yang namanya ilmu pesugihan, itu ada ilmu pesugihan yang nggak bisa hilang kecuali ada orang yang mau menggantikan atau meneruskan pesugihannya itu. Nah ini sekarang nih aku mau cerita sama kamu yang tadi aku bilang, aku punya pengalaman sama temenku, yang dimana temenku ini dia mau diiming-imingi dengan diberikan rumah mewah, gede besar, terus kemudian diberikan mobil bagus mewah dan diberikan modal gede buat buka usaha. Nah itu temenku sempat tergiur. Nah, jadi temanku ini namanya Somad. Begitu si Mas Ozi memperkenalkan, menceritakan kepada Fardan. Nah, jadi ceritanya seperti ini Fardan. Dulu kan aku sempat kerja nih merantau kan, di luar kota lah di sana. Nah, ketika aku kerja itu kan aku ngekos karena nggak punya tempat tinggal sendiri. Nah, otomatis aku ngekos itu kan hidup bermasyarakat, lingkungan. Nah, di tempat atau perkampungan desa di tempat aku ini kerja, itu ada salah seorang yang kaya raya, kaya banget pokoknya. Karena rumahnya tuh gede, bagaikan istana, terus pagernya pagar beton keliling tinggi, halamannya juga luas, mobilnya banyak, mewah-mewah semua. Dan itu udah orang paling kaya di daerah itu, di kampung itu. Tapi karena ajal sudah menjemput, akhirnya orang tersebut pun meninggal dunia. Lah terus apa hubungannya dengan pesugihan? Begitu tanya si Fardan kan. Ini sebentar, aku belum selesai. Nah jadi ketika orang tersebut ini meninggal dunia, tapi ilmu pesugihannya itu tidak hilang sebelum ada orang yang mau menggantikannya. Entah itu keturunannya, keluarganya, atau siapapun orangnya, yang penting dia mau untuk meneruskan pesugihan itu. Dan kalau misalkan ada yang mau, orang tersebut itu nanti akan diberikan hadiah, yaitu rumah. Rumah yang besar, mobil yang mewah, dan juga modal buat usaha. Dan itu banyak nominalnya. Nah jadi temanku nih yang namanya Somad itu orangnya tuh orangnya tuh arogan, terus orangnya juga temperamen,
Aku sih nyebutnya tuh dia bermental preman ya. Begitu kata si Mas Oji kepada si Fardan. Nah dia juga kerjanya nggak karuan, makanya dia itu berniat karena dengar informasi seperti itu dia mau menggantikan pesugihan dari orang tersebut. Nah akhirnya temanku ini si Somad ngajak aku, Fardan ceritanya, untuk menemani dia datang ke rumah orang tersebut, rumah yang gede itu. Akhirnya Mas Ozi pun ikut tuh nemenin Somad untuk datang ke rumah si orang kaya tersebut. Nah ketika sampai di pintu gerbang disambut oleh orang yang jaga di situ. Kemudian ditanya kan ada perlu apa gini-gini gitu kan lah. Awalnya si Mas Ozi sama si temennya ini Somad, yang ngomong Somad sih ke si yang jaga itu kan. Awalnya ragu kan gimana memulainya buat nanya gitu. Tapi akhirnya karena saking keinginannya yang menggebu-gebu pengen dapat itu semua tadi imbalan seperti itu, kemewahan. Akhirnya Somad pun ngomong kan, diutarakan tuh maksudnya ke sini. Katanya begini-begini Pak, dengar-dengar seperti ini. Oh, ya kamu dengar dari mana? Ya banyak lah orang yang ngomong. Iya benar memang. Dan hal itu nggak ditutup-tutupin untuk daerah sini. Jadi siapapun, siapa aja yang mau, nggak harus dari keluarganya atau saudaranya. Asal orang itu mau untuk meneruskan usahanya Bapak, ya nanti akan diberikan itu. Oh ya udah kalau gitu saya mau Pak, saya yakin mau, iya. Nah, diajaklah masuk tuh. Singkatnya setelah sampai masuk di dalam rumah, di situ si Somad kaget. Tapi yang lebih kaget lagi itu Mas Ozi. Dan kalian tahu lur teman-teman semuanya, kenapa apa yang membuat mereka itu kaget? Karena mereka itu melihat di dalam kamar si orang tersebut itu dari ujung kaki seluruh badan itu ternyata dicor di tembok. Ya kayak tembok itulah pokoknya dicor. Jadi yang kelihatan itu cuma kepalanya doang. Dan itu siapa? Orang yang meninggal tadi. Maksudnya orang kaya yang ajalnya sudah datang terus kemudian dia meninggal dunia. Nah, di sini Mas Ozi juga berasumsi bahwa mungkin tubuh tersebut itu sudah tidak bernyawa lagi. Ya, tidak ubahnya seperti mayat, tapi bedanya cuma tidak dikubur, jadi hanya dicor. Nah, tujuannya itu apa? Untuk menghilangkan bau yang menyengat dari si bangkai ini. Nah, terus kenapa kok kepalanya nggak busuk sedangkan katanya udah meninggal? Nah itu karena pengaruh atau ilmu pesugihan itu nggak bisa lepas dari orang tersebut. Jadi walaupun dia meninggal tapi masih tersiksa jiwanya. Karena dia masih terikat kontrak dengan iblis, dengan jin. Oke lah kita bisa katakan maksudnya ini mohon maaf ya. Jadi ketika orang melakukan pesugihan terus kemudian meninggal, urusan nyawa mati meninggal yaitu urusannya Allah kan, rahasianya Allah itu memang benar itu kalau yang meninggal. Nah tapi kalau orang yang melakukan pesugihan itu katanya itu tidak meninggal, jadi itu hanya tipu daya dari iblis, dari jin. Jadi seolah-olah orang yang melakukan pesugihan atau jadi tumbal itu seolah-olah dia mati. Nah makanya ada mitos katanya kalau istilahnya itu kalau teteg ya atau kalau yakin mantap bahwa ketika tumbal atau si pelaku pesugihan mati dikubur, silahkan digali lagi. Itu pasti jasadnya katanya diganti, entah itu pakai kedebok pisang atau apalah, pokoknya diganti. Pokoknya kayak yang di dalam film-film itu loh, zaman dulu kayak mohon maaf kayak filmnya Susana tuh yang siluman buaya putih yang jadi tumbal. Itu kan ketika digali ternyata bukan jenazah orang yang meninggal. Karena orang yang meninggal itu dibawa ke alam lain, ke alam jin siluman itu. Dan itu yang dibawa bukan nyawanya, karena yang namanya jin iblis itu tidak punya kuasa, tidak punya kemampuan, sama sekali nggak bisa untuk mencabut nyawa seseorang. Semuanya itu hak Allah. Dan tugas yang menyabut nyawa itu ya Israel, selain itu nggak ada. Jadi menurut penglihatan orang awam ya orang itu meninggal, tapi sebenarnya nggak, jasadnya itu diganti, orang yang asli dibawa ke alamnya. Nah itu mitosnya seperti itu, saya sendiri juga kurang paham ya. Itu kan menurut apa yang beredar dan banyak diyakini oleh orang-orang seperti itu. Nah begitupun dengan orang ini yang kaya ini yang dicor. Nah tapi karena temennya si Mas Ozi Somad ini dia juga tergiur dengan iming-iming upah tersebut, dia akhirnya ya tadinya mau, terus nanya kan, lah terus ini gimana cara saya untuk meneruskan. Lah kata si yang jaga ini, yang jaga rumah, memang dibayar mahal itu sama anak-anaknya karena anak-anaknya nggak ada yang mau nerusin. Jadi ya mau nggak mau ya si yang jaga rumah itu pun ya mau menjaga, terus kemudian ngasih tahu caranya. Siapapun yang mau itu tinggal dekatkan mulutnya ke arah mulut orang tersebut yang badannya dicor, hanya terlihat kepalanya aja. Nah itu nanti tinggal membuka mulut,
yaitu terus kayak ya adalah ritual sedikit. Nah itu nanti berpindah tuh ilmu pesugihannya. Ya tapi kan ngeri juga, serem, karena apa, sosok kepala tersebut itu yang badannya dicor itu matanya itu melotot kayak seolah-olah mau jatuh, dan mulutnya itu kayak apa ya, kayak bergumam terus gitu loh, tapi bukan suara dari orang tersebut, dan itu sangat mengerikan. Nah jadi itu sebenarnya berita kalau orang tersebut itu dicor seluruh badan hanya kepala yang nggak dicor, itu sebenarnya rahasia, nggak ada yang tahu. Jadi berita yang beredar itu cuma mencari orang yang mau meneruskan pesugihannya. Nah ketika ada orang yang yakin dan mau, nah baru dikasih lihat tuh bahwa seperti itulah caranya. Nah jadi bagi orang-orang taunya ya si orang ini udah meninggal, padahal apa namanya belum dikubur, masih di dalam rumah tapi dicor. Nah karena dengan persyaratan yang seperti itu, akhirnya si Somad ini noleh kan, nengok ke arahnya Mas Ozi kan. Nah di situ dia mengisyaratkan, intinya maksudnya dia nggak mau, dia nyerah, nggak apa-apa deh, daripada dapat rumah gede, mobil mewah bagus, terus modal usaha, tapi dia harus nantinya mati dalam keadaan seperti itu. Belum lagi nanti nggak tahu ada yang mau meneruskan pesugihannya atau enggak. Kalau nggak ada ya nasibnya sama kayak gitu. Akhirnya si Somad ini mengurungkan niatnya dan langsung buru-buru ngajak Mas Ozi ini pergi meninggalkan rumah tersebut. Langsung buru-buru lah, kata si penjaga, "Mas gimana?" Enggak Pak, nanti dulu Pak, saya pikir-pikir dulu. Ya di situ sempat cekcok sih, karena dianggapnya mereka itu bermain-main gitu loh. Tapi mereka berdua buru-buru lari pokoknya, daripada nanti tertangkap terus jadi masalah kan. Pokoknya mereka berdua tuh lari pokoknya, biar nggak ini apa namanya, nggak terjadi sesuatu di situ. Nah setelah mereka keluar di situ, barulah temennya si Mas Ozi yang si Somad ini yang bermental preman. Nah di situ baru tahu ternyata memang benar ada di dalam kehidupan nyata orang-orang yang seperti itu. Nah akhirnya si Somad ini pun ya mungkin mendapat hidayah ya pada saat itu. Jadi dia merubah cara berpikirnya, cara untuk menjalani kehidupan itu, dia selalu berusaha untuk menjadi orang yang baik pada saat itu. Nah setelah mendengar cerita dari Mas Ozi tersebut, akhirnya Fardan ini dia mikir kan, lah akhirnya dia mengurungkan niatnya. Lah kenapa sesepele itu, hanya karena mendengar cerita terus niatnya gagal, batal atau urung nih si Fardan? Ya karena dia udah pengalaman 2 kali melakukan pesugihan, dan yang keduanya dia fatal karena dia harus kehilangan tempat tinggal, walaupun nggak kehilangan orang yang dia sayang. Nah tapi kalau dia melakukan lagi, bukan tidak mungkin, semua kemungkinan bisa saja terjadi. Pertama dia gagal, tidak rugi apapun, hanya waktu dan ya mungkin sedikit uang ya untuk operasional, untuk transport ketika ke Gunung Kawi. Nah yang kedua, kegagalan yang kedua itu diperparah, dia kehilangan tempat tinggalnya. Nah kalau dia masih nekat melakukan yang ketiga kalinya, itu tadi saya bilang bukan tidak mungkin, kemungkinan selalu ada. Bahkan dia bisa kehilangan orang yang dia cintai, orang yang dia sayangi, entah itu istrinya, orang tuanya, atau anaknya bahkan mungkin, dan bahkan dirinya sendiri. Nah makanya dia berpikir seperti itu, ditambah dia mendengar cerita dari Mas Ozi, ya udah akhirnya dia mengurungkan niatnya. Pokoknya dia apa ya, menyadari kesalahannya, merenungkan, dan saran dari Mas Ozi ya untuk bertobat gitu, taubatan nasuha. Jadi benar-benar tobat, jangan setelah nanti tobat terus ada pikiran kayak gitu terus berniat lagi. Ya kalau pikiran nggak apa-apa lah, yang namanya pikiran asal tidak dilakukan. Nah, seperti itu kata Mas Ozi, dan Mas Fardan pun bilang ya udah aku nggak bakalan ngelakuin itu lagi. Pokoknya aku kapok Ji, aku nggak bakalan ngelakuin itu lagi. Ya udah bagus, alhamdulillah, syukur kalau kamu udah sadar. Pokoknya jangan ya. Begitu kata si Mas Ozi kan. Nah kemudian setelah itu, setelah percakapan antara si Mas Ozi dan juga Fardan, mereka pun berpisah dan lumayan lama nggak ketemu. Nah singkat ceritanya nih, terakhir kabar yang didengar oleh Mas Ozi, katanya si Fardan ini udah nggak kerja lagi di toko kayu tersebut, tapi dia itu kerja proyek bangunan, kadang-kadang juga pernah sesekali ke Kalimantan. Nah itu perlahan-lahan akhirnya dia bisa ngeganti apa yang sudah dia perbuat, kayak misalkan itu rumah sama tanah pekarangan dia jual, kemudian akhirnya perlahan-lahan sedikit demi sedikit dia bisa kembali membangun rumahnya, walaupun bukan rumah yang lama karena udah dijual kan. Dia beli tanah sepetak, terus dia ya pokoknya sedikit demi sedikit dia bangun pondasi, ya nggak langsung jadi gitu, jadi perlahan-lahan, tapi alhamdulillah
Nah setelah itu mungkin ya kehidupannya itu berubah. Nah jadi memang kadang yang namanya kehidupan seperti itu, kadang kita diuji, ditempatkan pada satu titik terendah, yang padahal nanti kalau kita misalkan bisa sabar, terus tawakal, selalu husnudon sama Tuhan, sama Allah, bahwa itu bukan sebuah azab bagi orang yang takwa, tapi melainkan itu ujian atau cobaan. Tapi bisa jadi azab ketika orang itu orang yang ingkar, yang tidak bisa bersyukur, yang selalu mengkhianati Tuhannya. Nah itu bisa jadi azab. Nah tapi mungkin ini adalah sebuah ujian, cobaan, yang dimana ketika manusia ini bisa melewati, nanti akan ada hadiah, katakanlah seperti itu, yang tidak kita tahu, yang tidak kita pernah pikirkan sebelumnya, yang pada intinya itu bisa merubah kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik lagi. Minimal dalam rasa bersyukur itu kita ada. Nah terus kadang juga si Fardan ini ngikut ke temennya, misalkan proyek di mana, nah kayak gitu, akhirnya kehidupannya pun berubah menjadi lebih baik. Walaupun tidak kaya seperti dulu dia berambisi, tapi setidaknya ya untuk kehidupan sehari-hari tercukupi lah, terpenuhi, dan punya tempat tinggal juga. Nah kurang lebih seperti itu kisah dari Fardan, teman dari narasumber kita yaitu Mas Ozi, yang dimana melakukan pesugihan berkali-kali tapi selalu gagal karena masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, masih dibukakan pintu hatinya, masih diberikan kesadaran bahwa ternyata itu adalah sesuatu yang sangat-sangat merugikan baik untuk dirinya maupun orang lain, terutama nanti di sana setelah kita mati, barulah di situ dipertanyakan. Nah mudah-mudahan dari cerita ini kita semua bisa mengambil contoh pelajaran dan juga manfaatnya. Nah, mohon maaf apabila dalam saya bercerita banyak sekali tutur kata saya, ucapan saya dalam membawakan kisah ini mungkin terlalu berbelit-belit, bertele-tele, panjang lebar, dan kurang bisa tersampaikan, kurang bisa dipahami, dan kurang bisa diterima ke kalian semua. Saya benar-benar minta maaf banget karena memang itu benar-benar murni karena kebodohan dan kelemahan dari saya pribadi. Tapi apabila ada sedikit atau sekelumit kata dari saya yang bisa diambil contoh pelajarannya, itu semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Yang pada intinya yang nggak baik, yang buruk, yang negatif kalian buang jauh-jauh, nggak usah kalian dengerin, nggak usah kalian hiraukan. Nah tapi kalian ambil saja yang positif, yang ada manfaatnya, yang ada hikmahnya, silahkan kalian ambil. Nah seperti itu. Dan buat kalian semua lur, teman-teman semuanya, saudaraku semuanya, dimanapun kalian berada, makasih banget saya ucapkan buat kalian yang udah mengikuti channel ini, selalu nonton videonya, mendengarkan ceritanya sampai selesai. Saya doakan mudah-mudahan kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal pastinya, dan jangan pernah melakukan atau mencoba pesugihan, karena itu sesungguhnya perbuatan yang sangat-sangat dilarang. Nah semoga kalian juga dihindarkan, dijauhkan dari perbuatan seperti itu, dari orang-orang yang jahat, yang berniat buruk, yang nggak baik ke kalian semua, amin. Nah baiklah, saya rasa cukup sekian dari saya. Saya pamit, sampai jumpa lagi di video dan juga cerita-cerita berikutnya. Saya Misbah Mutahharun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.